yang namanya lembaga pendidikan di Indonesia yang formal itu saya lihat hanya di PAUD sama TK pendidikannya. Seterusnya sampai perguruan tinggi itu pengajaran semua. Setuju enggak setuju sampai? Saya ngomong ini dan sudah saya tulis lama sekali dan tidak ada yang bantah, berarti benar saya. Sekarang sampai saya tanya, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini, elit-elit kita saat ini adalah hasil pendidikan nasional kita, ini logis apa tidak? Logis apa tidak? Mantiki apa tidak? Kalau saya mengatakan pemimpin kita sekarang ini adalah hasil dari yang dikatakan pendidikan dalam tanda kutip nasional kita, mantiki apa enggak? Logis apa enggak? Masuk akal apa enggak kalau saya ngomong gini? Kalau mantiki, kalau logis, kalau masuk akal omongan saya, pertanyaan saya adalah, kalian sudah puas dengan pemimpin-pemimpin sampean saat ini? Kalau jawaban Anda belum, berarti pendidikan kita masih perlu dibenahi. Kan begitu. Di pondok pesantren Lirboyo ini pengajaran nomor sekian. Bukan hanya tidak ada damparannya, tidak. Bukan hanya ngelesetnya saja. Kadang-kadang kiainya itu mulang sambil ngantuk. Kola. Napa niku wau. Napa niku waune banyak sekali. Wal ittiraru lan napa niku wau wal ittiraru wal ittiraru iku apa iku kok angel ngene cung liwati ra wis ya. Karena nomor sekian, pengajaran nomor sekian, Pak Wagub, nomor sekian. Nomor utama dan pertama adalah tarbiyah. Karena itu di sini terkenal dengan takzirnya yang luar biasa itu. Takzir di dusi peceren, kelakuan. Di sini ada dua, ada takzir, ada yang tidak masuk akal. Jadi kiai itu mempunyai indera keenam. Nggak tahu kalau kiai sekarang, kiai dulu. Saya pada waktu di sini ini saya masih belum bisa nulis Arab. Jadi iqlal itu saya tulis Latin. Makanya saya diajak sama kawan-kawan itu karena kalau ngiklal wasakin idza hurrika bil kasrin. Loh kok hurrika itu gimana? Karena huruf Latin tidak ada hak itu, adanya h. Jadi idza hurrika. Karena saya lulus SR sekarang SD langsung Lirboyo. Jadi tidak pakai SMP, tidak pakai apa, langsung Lirboyo. Belum bisa nulis Arab. Saya bisa nulis Arab di Lirboyo. Jadi dulu itu ada kebiasaan kalau malam Jumat atau itu santri-santri Cirebon ngadakan pertemuan pakai iklan. Santri Banyuwangi bikin iklan di Blabak itu taruh di masjid, tulisannya apik-apik, bagus, apik-apikan lah pokoknya. Itu memang rodok pamer tulisan. Wah itu makanya sampai sekarang tulisan saya bagus karena contohnya banyak dari tulisan-tulisan yang hot yang bagus itu. Saya masih umur berapa itu baru keluar SD sekarang ini SR langsung ke sini. Suatu ketika ini cerita tidak ada di buku-buku.
dan tidak pernah diceritakan oleh siapa-siapa. Karena ini rahasia saya. Jadi waktu mondok di sini ini, dulu kiai-kiai itu, Kiai Marzuki, Kiai Mahrus itu punya kebun tebu yang luar biasa. Maka kalau Anda baca puisi saya tentang Lirboyo, Anda akan tahu bahwa dulu itu dari Lirboyo sampai ke kota, itu pemandangan itu pohon tebu semua. Suatu ketika saya dengar tebunya Kiai Marzuki akan ditebang. Maka saya kumpulkan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya yang istimewa-istimewa itu. Saya ajak rembukan. Ini kabarnya ini kalau enggak nanti sore ya besok ini tebu-tebunya Kiai mau ditebang. Jadi bagaimana kalau kita ngambil sekarang ya? Yang belum ditebang itu. Setuju. Tapi rahasiakan ini, hanya kita sendiri yang tahu. Kalau ada sampai yang tahu di antara sampean ini, pasti yang membukakan. Awas kalau ada yang buka. Dulu saya itu kawannya Gusmi, jadi semua ya agak takut sedikit. Pengurusnya saja takut ngazir saya kok. Udah, baru saya jalan, kawan-kawan belum mulai jalan. Saya yang dekat dengan rumahnya Kiai, karena saya di Pondok Mars dulu itu. Lewat gitu, dipanggil sama Kiai Marzuki, keringetan saya. Mau dicolong tebunya kok manggil-manggil. Gus, mriki Gus. Kiai Marzuki itu keistimewaannya boso karo santri ini. Yang menangi Kiai Marzuki tahu boso. Kalau kita boso sama kiai kita itu biasa. Ini kiai boso mbek santri ini. Gus mriki Gus. Saya dengan gemetaran datang. Inggih Kiai. Sampean doyan tebu. Wah, langsung gemetar kamu ayo. Oh, pertanyaannya saya nggak jawab, saya mantuk. Saya teringat kawan-kawan saya yang sudah tinggal menunggu komando saya tadi. Doyan tebu jenengan. Beliau masuk ke rumah, ke dalam. Tak pakai baju. Kiai Marzuki sering OT-OT, tidak pakai baju. Masuk ke dalam, keluar mikul sak bongkok tebu, sak dongon keluar. Ini Gus, saya pilihkan yang bagus-bagus sebelum ditebang. Ini sekaligus saya ini kurang hormat sama kiai ini. Tebunya kok mau saya colong. Dan apa namanya, kiai, saya nggak tahu apa dari mana. Makanya saya bilang ada punya indera keenam. Dan sebetulnya kan gampang saja kalau kiai model sekarang. Kowe aja nyolongan. Merian sih sudah. Aja nyolongan. Dosa gede. Wasariku mesti ngono dalil mesti. Ini tidak. Jadi kita dikasih sesuatu yang mau saya curi itu. Ada perbedaan antara apa namanya pengajaran dan tarbiyah itu. Maka saya dari dulu mengusulkan, jadi pendidikan nasional ini mestinya harus menggabungkan sistem pondok pesantren dengan yang formal sekarang. Jangan nanti pesantren yang niru yang formal itu, dikira itulah sistem pendidikan yang bagus, tambah rusak pondoknya.
Tapi sekolah-sekolah itu yang ngambil pendidikan dari pondok pesantren. Sehingga komplit pengajarannya seperti pengajaran sekolah formal, pendidikannya model pendidikan. Kalau diajari saja tapi tidak dididik, akan memproduk orang-orang pinter yang tidak terdidik. Dengan bahasa santrinya, orang pinter yang tidak berakhlak. Lebih baik goblok menurut saya daripada tidak berakhlak. Kenapa? Orang goblok itu kalaupun nyolong gampang cekel-cekelan itu. Tolang-tolang bawa linggis ndungkruk mesti maling ini. Enggak usah polisi. Hansip saja tahu. Jangan kan Hansip, Banser saja tahu. Iku mesti maling itu. Nggawa linggis bengi-bengi ning ndungkruk ning omahe wong iki lha apa nek kan. Orang bodoh dadi maling gampang cekel-cekelan. Ya maling kowe. Diadili gampang monise. Monis gampang mlebokno penjarane. Nyolong senajan nyolong mok pitik tok cek diok 3 bulan jret mlebu langsung. Nek mung goblok. Nek wong pinter sing nyolong iku ora nggo linggis. Pulpen tok blok-blokan. Urek 5 miliar. Urek 10 miliar. Sudah ketangkep ngadilinya angel. Buktinya mana? Enggak ada buktinya. Sudah diadili wis diponis angel ngelbokno penjarane. Wis diponis lho, ponis sekian bulan, enggak iso mlebu penjara. Nek wong pinter sing nyolong. Wis mlebu penjara, isih ngluyur tekan Singapura. Ini nek wong pinter ngakokno ati. Dan yang dirugikan banyak sekali. Nek wong bodoh paling tanggane tok iku sing dirugikan pitike ilang siji. Lah kalau yang pinter-pinter itu yang duit rakyat semua akeh. Makanya kalau sampean tidak berakhlak, tidak terdidik, wis bodoh lah. Lebih baik bodoh. Ngapain? Nyesek-nyesekin dunia. Sekarang ini orang, kamu lihat sendiri kelakuannya orang-orang itu. Ketoknya pinter, tapi omongannya ini entut. Saya kalau sudah gini ini mau stres berarti. Ngomong soal pendidikan ini enggak serius. Di sini ada madrasah MHM, ada pengajian kiai-kiai itu. Kalau madrasah itu ustadz diulang aja, apalah itu tingkatannya jurumiyah, merinti ya imriti alfiyah ya alfiyah. Nanti Ma'at Ali, Juman segala macam ya dikasih pengajaran. Tapi ngajinya kiai ini tidak hanya model diktat kuliah briefing, tidak. Ada hal-hal yang diomongkan kiai yang tidak ada di kitab itu. Sampai kalau pernah ngaji mesti merasakan itu. Kiai Anwar, Kiai Kafabi itu kalau ngaji orang kok kitab itu tak sing dijita, mesti ngomong tekan dindi ku. Ono tekan pilpres barang. Ini mesti ada tarbiyahnya. Jadi dulu saya ngaji Ihya sama itu gak mudeng belas. Kalau pengajian gak mudeng. Tapi didikannya itu, pituturnya itu masuk di sini. Bagaimana beliau memulai naik ke masjid, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau mau membuka kitabnya, dan seterusnya. Italia. Jadi Pak Wakil Gubernur ini, menurut saya
itu bagaimana caranya sampean yang dokter, gimana caranya supaya ini dikawinkan ini. Model pengajaran, model sekolah formal itu yang ada kurikulum silabusnya segala macam itu dengan model pesantren pendidikannya itu. Mbah piye carane sampean lah nanti dimulai dari Jawa Timur. Dimulai dari Jawa Timur karena Jawa Timur ini paling banyak pesantrennya, banyak kiainya. Nah, sekarang saya mau ngomong yang sudah saya persiapkan. Tapi saya minum dulu. Dari tadi nggak minum saya. Malu karena sampai nggak minum saya. Jadi saya memang beberapa akhir-akhir ini tema pidato saya mau idhah hasanah saya hampir sama di mana-mana. Kalau sampai buka YouTube mungkin akan mendengar yang hampir sama dengan yang saya sampaikan sekarang. Yaitu saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara krisis-krisis yang menimpa bangsa kita ini adalah krisis syukur. Tidak ngerti bersyukur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tunjukkan beberapa saja yang besar-besar yang tidak disyukuri oleh kebanyakan bangsa ini. Kenapa? Karena syukur itu mensyaratkan kesadaran menerima nikmat anugerah Allah. Kalau kalian tidak merasa mendapat nikmat dari Allah, tidak mendapat anugerah dari Allah, Anda tidak akan bersyukur kepada Allah. Hanya orang yang menyadari nikmat, yang menyadari anugerah Allah lah yang bersyukur kepada Allah. Anda perhatikan orang kita yang naik haji itu sebelum berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran, ya enggak? Tapi pernahkah Anda